Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ruang Belajar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo di Q&A Ruang Belajar. Ada satu pertanyaan dari satu orang yang memberikan dua pertanyaan tapi saling berhubungan. Ini dia pertanyaannya. Pertama, saya akan menjelaskan konsep investasi dengan cara yang sangat sederhana. Disclaimer, sebagai catatan, penjelasan ini saya buat untuk teman-teman yang pemula, baru belajar. Kemudian, saya akan menggunakan istilah yang juga sangat sederhana. Mungkin agak sedikit berbeda dengan istilah investasi umumnya, tapi biarkan saya menggunakan ini agar kita lebih mudah memahami apa sih investasi itu. Pertama, konsep dasar investasi itu apa sih pengertiannya? Itu dulu. Sederhananya gini, saya mengeluarkan uang. Uang itu kemudian nggak tahu saya belikan untuk apa. Kemudian pada saatnya nanti uang itu akan kembali, punya potensi untuk kembali dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Uang yang kita keluarkan itu memberi manfaat, memberi tambahan keuntungan, memberi tambahan uang pada kita. Jadi konsepnya itu, saya mengeluarkan, kemudian uangnya kembali dalam jumlah yang harapannya lebih banyak. Itu konsep dasarnya. Tentunya konsep ini adalah konsep investasi dari sudut pandang finansial, teman-teman. Kemudian jenisnya macam-macam. Pembagiannya juga macam-macam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi jadi dua kelompok saja. Pertama, investasi tradisional. Yang kedua, investasi modern. Istilahnya mungkin teman-teman asing. Tapi saya menyederhanakan ini agar teman-teman nggak terjebak bahwa investasi itu hanya itu. Kenapa saya katakan tradisional? Karena investasi ini adalah yang dipakai oleh orang tua kita, kakek kita, nenek kita, mungkin buyut-buyut kita. Sebelum era modern muncul, sebelum macam-macam instrumen investasi hari ini ada, maka investasi ini adalah investasi yang dilakukan sejak dulu. Contohnya apa? Teman-teman punya tanah, membeli tanah, itu investasi. Punya uang, beli kambing, beli sapi. Itu investasi tradisional. Artinya investasi ini sudah dilakukan mulai dulu. Ada. Ini investasi, teman-teman. Jadi investasi tidak selalu beli saham dan lain sebagainya. Apapun konsepnya, kita mengeluarkan uang, kemudian punya potensi dapat tambahan uang, itulah investasi. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan aturan, baik aturan negara ataupun aturan agama. Teman-teman sewa lahan, kemudian lahannya ditanami oleh pohon sengon. 5 tahun kemudian kita panen, itu investasi. Tanam durian, 5 tahun lagi berbuah, kita menghasilkan buahnya dan kemudian menjualnya, itu investasi. Jadi sesederhana itu konsep investasi tradisional. Kemudian yang kedua, investasi modern. Kenapa saya menyebut ini investasi modern? Karena memang ini ada di era kita hari ini. Terlebih dengan adanya era digital, itu mempermudah proses investasi. Macam-macam bentuknya, teman-teman. Ada saham, ada reksadana, kemudian ada investasi di kripto, dan sejenisnya. Kemudian alat bantu investasi modern ini juga beragam. Ada berbagai aplikasi yang kita pakai untuk menginvestasikan uang kita ke situ. Kemudian ada deposito misalkan. Itu adalah investasi modern tapi yang sudah sangat lama umurnya. Ini sudah kita kenal sejak dulu. Sejak perbankan ada, kemudian ada konsep deposito. Kemudian saham adalah bukti kepemilikan modal kalau kita ikut andil modal pada sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Kemudian ada reksadana, ada emas mungkin. Kenapa saya menyebut investasi modern? Karena investasi ini memang ada di era kekinian. Ada sejak lahirnya sistem keuangan, sejak lahirnya bank, sejak lahirnya sistem transaksi digital, keuangan itu malah mempermudah. Contoh pasar modal. Kemudian ada hari ini kemudian kita mengenal yang sangat kekinian cryptocurrency. Kemudian kita mengenalnya reksadana buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu paham dengan saham, akhirnya lari ke reksadana. Kemudian ada berbagai aplikasi yang membantu kita untuk memudahkan berinvestasi. Misalkan ada, kalau mau investasi saham ada Ajaib Sekuritas. Kalau mau fokus ke reksadana ada Bibit, ada Bareksa. Kemudian kalau mau deposito khusus ada satu aplikasi, saya lupa namanya, yang menyediakan aplikasi untuk deposito
BWR, macam-macam teman-teman. Kemudian perusahaan fintech berkembang untuk membantu kita, mempermudah proses investasi kita. Intinya ketika kita keluarkan uang, kita dapat hasil, itulah konsep investasi. Syaratnya satu, sebelum melakukan investasi, kita harus ngerti, kita harus benar-benar punya ilmunya. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih saling berhubungan, bagaimana sih cara kita investasi saham? Hari ini ada begitu banyak aplikasi yang mempermudah kita ketika kita ingin membeli saham, teman-teman. Ketika kita ingin beli saham, kita harus datang atau harus mendaftar ke perusahaan sekuritas. Jadi perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang memang menjadi fasilitator atau menjadi dalam tanda kutip bahasa tradisional kita maklar ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli saham. Misalkan ada BNI Sekuritas, kemudian ada Mirai Aset, ada kemudian Ajaib, dan seterusnya. Teman-teman bisa searching sendiri, ada begitu banyak. Teman-teman bisa cek di deskripsi, di situ saya sampaikan link kalau teman-teman ingin tahu perusahaan mana saja yang resmi yang bisa kemudian kita manfaatkan untuk membeli saham. Bagaimana cara membelinya? Ya teman-teman tinggal daftar dulu ke perusahaannya, misalkan ke Ajaib Sekuritas. Ajaib itu paling sederhana, paling mudah, daftar, isi semua biodatanya, mungkin sekitar 3 hari verifikasi, kemudian teman-teman sudah punya RDN, kemudian kita tinggal top up saja ke RDN itu. Kalau sudah diisi RDN-nya, baru kemudian kita bisa melakukan transaksi. Cara top up-nya mirip seperti teman-teman top up ke GoPay, ke ShopeePay, seperti itu. Kalau kita sudah punya RDN, RDN itu adalah semacam rekening khusus untuk melakukan transaksi jual beli saham. Kita tinggal top up, kemudian kita tinggal membelinya. Dari mana keuntungan saham? Pertama, capital gain, naiknya harga. Misalkan kita beli 500, kemudian naik jadi 600. Yang kedua adalah dividen, pembagian keuntungan. Satu yang harus diingat teman-teman, beli saham ada resikonya. Jadi saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk membeli kalau tidak punya ilmunya. Itu dulu kurang lebih jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.